Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, kasih pemeliharaan Tuhan yang nyata sepanjang minggu ini. Kita bersyukur kita ada di penghujung minggu ini hari ini, dan kita boleh datang kepada Dia mengucap syukur. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan, terima kasih buat setiap penyertaan-Mu. Kami hidup, kami menyembah Tuhan, mengucap syukur di hadapan-Mu. Engkau yang
layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau sembah Tuhan, mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan menerima segala pujian. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarkan segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan Allah kami.
Terima kasih Engkau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami berterima kasih buat setiap kebaikan, kasih, dan Tuhan pemeliharaan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan pagi ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas setiap pujian penyembahan kami ya Bapa, yang sangat sederhana. Kami rindu dari hati kami meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau dalam segala keterbatasan kami. Tuhan terima kasih, pagi ini kami rindu Tuhan boleh menyapa kami melalui setiap kebenaran firman, sehingga kami semakin hari boleh semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuhan terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan membuka kitab dari 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal 10 ayat ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sudah pagi hari ini kita mau berbicara tentang bagian ini merupakan satu apa yang ada di dalam Alkitab berbicara tentang bagaimana apa yang dialami oleh orang-orang percaya, tetapi bagaimana kita menggunakan termasuk kebebasan, kemerdekaan itu bukan semata-mata untuk diri sendiri. Saudara, ketika kita berbicara kasih saudaraku, pagi ini kita melihat satu aspek yang sangat penting dan sangat mendasar yang saya dan saudara harus pahami. Saudara, manusia pada umumnya seringkali menuntut haknya. Jadi ini hampir sama dengan waktu renung hari Senin kalau nggak salah saya. Tetapi saya lebih khusus hari ini menyoroti bagaimana kasih itu melebihi hak pribadi. Kasih itu melebihi hak pribadi. Saudara, tadi saya katakan bahwa manusia seringkali menuntut haknya. Hak untuk berbicara, hak untuk bertindak, hak untuk diperlakukan seperti ini, seperti itu, hak untuk mendapatkan penghormatan, hak untuk didengar, hak untuk memilih sesuai dengan keinginan. Saudara, itu umumnya. Maka di mana-mana seringkali kan orang memperjuangkan haknya. Kemudian orang memaksakan haknya. Orang selalu berbicara kalau hak itu pokoknya nggak boleh, itu harus menjadi milik saya. Nah, justru dalam kesempatan ini kalau saudara memperhatikan dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 23 ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa tidak semua yang diperbolehkan itu baik. Saya dengar baik di sini. Tidak semua yang diperbolehkan itu baik dan membangun. Kasih sejati bukan tentang mempertahankan hak. Kasih sejati bukan sekedar menuntut hak. Jadi bukan hanya menuntut, bukan mempertahankan. Tetapi tentang bagaimana keputusan saya dan saudara itu berdampak bagi orang lain. Apakah saya melakukan atau tidak? Apakah saya mau menuntut ini atau tidak? Keputusan saya dan saudara itu berdampak bagi orang lain. Sudah dalam kitab 1 Korintus banyak diungkapkan ini. Ya.
Seperti ketika Rasul Paulus berbicara tentang hak dan kewajiban rasul yang kita bahas kemarin-kemarin itu. Sekalipun dia berhak mendapatkan ini dan itu, dia tidak menuntutnya. Kalau sudah memperhatikan dulu pasal 9, 1 Korintus pasal 9 juga sama. Sekalipun saya bebas berbuat sesuatu, tapi saya tidak melakukannya. Kulakukan semua itu karena supaya orang mendengar Injil. Saudara, kasih yang sejati tidak menuntut hak. Kasih sejati itu melebihi hak pribadi kita. Saudara, memang terkadang kita perlu menahan diri untuk segala sesuatu. Ketika kita berbicara kasih tidak berdasarkan hak atau kewajiban. Ketika kita mendasarkan semua itu atas dasar hak dan kewajiban, saudara, kasih melampaui itu. Saya punya hak ini, tapi saya tidak menuntutnya. Karena saya mengasihi. Saya punya hak ini, tapi saya tidak. Saudara, maka seringkali ketika satu perjanjian yang di atas dasarkan sekedar hak dan kewajiban, tuntut menuntut, biasanya tidak akan pernah menghasilkan satu perjanjian yang kuat. Orang hanya bisa bicara hak dan kewajiban, dan itu bisa kadang dipermainkan secara legalitas formal. Saudara, ketika saya dan saudara mengasihi, kita kadang perlu menahan demi membangun dan memberkati. Kita perlu menahan diri, kita perlu mengabaikan hak kita, kita perlu mengabaikan kebebasan kita, kita perlu seperti yang Yesus teladankan. Sekalipun dia Allah, dia menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertahankan. Artinya, Yesus mengasihi saya dan saudara melebihi hak pribadinya. Sekalipun dia Allah, dia tidak mempertahankan ini. Sudah, makanya orang memperdebatkan dari sana sini, oh dia kan Allah, dia kan ini. Sampai capek berdebat juga nggak ketemu. Kenapa? Karena kasih itu melebihi hak pribadi itu. Kasih melebihi hak pribadi itu. Ketika engkau sibuk mempertahankan hak pribadimu, ketika engkau sibuk menjaga hak pribadimu, justru di situ engkau sulit untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh. Saudara, ketika kita berbicara di sini, mengutamakan kasih di atas hak pribadi, menunjukkan kedewasaan rohani dan memperlihatkan betapa kita meneladani Kristus yang rela melepaskan haknya demi keselamatan kita. Saudara, hari ini mari saya dan saudara belajar bersama-sama untuk sungguh-sungguh membangun, saudara. Untuk kita bagaimana belajar mengutamakan kasih dalam setiap tindakan dan keputusan. Kasih yang melebihi, kasih yang melampaui hak pribadi kita. Mari, saya dan saudara, kita datang kepada Dia. Tuhan, saya ingin mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami
bahkan dengan mengorbankan dirimu, bukan hanya mengabaikan hal. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ajar aku untuk tidak hanya memikirkan hak-hakku sendiri, tetapi pimpin aku untuk aku juga memperhatikan kepentingan dan pertumbuhan orang lain. Berikan kami hati yang penuh kasih, agar setiap pilihan yang kami buat tidak hanya baik untuk diri kami sendiri, tetapi juga membangun dan memberkati sesama kami. Ajarkan kami seperti Engkau ya Tuhan Yesus, yang mengasihi melebihi hak pribadimu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberikan satu teladan, satu contoh yang nyata. Engkau mengasihi kami melebihi hak pribadimu. Engkau mengasihi kami bahkan mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan kami. Kasih yang demikianlah yang kami alami. Kasih yang berkorbanlah yang menyelamatkan kami. Kasih yang tidak mempertahankan hak pribadilah yang telah menebus kami. Tuhan, pagi ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh mencelikkan mata kami betapa Tuhan telah memberikan teladan yang sedemikian. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh ikut teladan-Mu. Ampuni kami kalau kami dalam kehidupan kami sehari-hari kami sering kali hanya sibuk menuntut hak pribadi kami, hak untuk dihormati, hak untuk dihargai, hak untuk berbicara, hak untuk menentukan pilihan, hak untuk begitu banyak hak yang sering kali kami tuntut untuk kami, Tuhan, dapatkan. Tuhan ampuni kami, karena sering kali karena keegoisan kami tidak pernah memikirkan keselamatan orang lain. Kami tidak pernah memikirkan kebaikan orang lain. Kami tidak pernah mau berkorban untuk pemulihan, untuk menolong, untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Dan Tuhan, kami sungguh semakin bangga kepadamu karena Engkau telah memberikan contoh bagi kami
bagaimana Engkau mengorbankan nyawamu bagi kami. Tuhan, kami rindu, kami menyembah Tuhan. Kami rindu, kami hidup taat memuliakan Tuhan. Kami rindu, kami terus mengagungkan Engkau. Bapa di surga, pagi ini kami sungguh rindu. Biarlah kami setiap pribadi, kami boleh mengalami kasih yang sedemikian. Dan kami juga boleh oleh Roh Kudus dan anugerah Tuhan dimampukan untuk kami boleh mengasihi yang demikian. Tuhan, pagi ini kami mau berdoa secara khusus untuk setiap persiapan-persiapan kami untuk kami ibadah raya untuk besok hari Tuhan. Pimpin kami supaya kami boleh menyadari betapa Tuhan Engkau Allah yang telah mengorbankan segalanya. Dan biarlah kami boleh sungguh dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Kami boleh sujud menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami. Supaya kami boleh mempersiapkan diri kami dalam ibadah raya besok. Kami rindu kami bertemu dengan sesama saudara seiman kami. Kami bisa menyembah Engkau, kami bisa meninggikan Engkau. Dan biarkan Tuhan Engkau boleh yang mempersiapkan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan ajar kami untuk kami boleh mengajak seluruh keluarga kami, mengajak rekan-rekan kami, teman-teman kami, untuk boleh datang bersama-sama di hadapan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan, secara khusus kami yang Tuhan boleh beri kesempatan untuk besok melayani, supaya kami boleh mempersiapkan diri kami dengan baik. Kami melatih apa yang kami akan lakukan, dan Tuhanlah biarlah yang menolong kami untuk kami bisa boleh mengerjakan sebaik-baiknya. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami. Berkati juga untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan dimanapun, supaya kami boleh sungguh-sungguh memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam ibadah ini. Bahkan termasuk kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para lead speaker atau para pengkhotbah yang Tuhan boleh percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman. Tuhan ajar kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau, yang setia, yang berdedikasi. Kami menyampaikan hanya kebenaran-Mu. Kami menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk saudara kami yang sudah lama tidak hadir. Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengajaknya. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan baik dalam sekolah minggu, anak-anak, remaja, dan juga pemuda. Tuhan berkatilah agar kami juga boleh melayani, membawa mereka untuk mereka datang kepada Tuhan, menyembah Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan-pelayanan dimanapun, Tuhan, supaya Engkau juga yang berkarya. Tuhan, kami rindu hari Minggu menjadi hari penyembah yang sungguh-sungguh di dalamnya Tuhan dimuliakan. Sebagai ucapan syukur kami, sebagai perayaan atas kemenangan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami, dan sebagai ucapan syukur kami untuk setiap penebusan yang Tuhan boleh kerjakan, dan biarlah kami boleh bersama-sama menyembah Engkau. Sekalipun dalam setiap kehidupan kami setiap hari, kami pun harus menyembah Engkau. Tuhan terima kasih. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sedang dalam keadaan kurang sehat secara fisik. Mereka mungkin ingin hadir, mereka terhalang oleh keterbatasan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan tetap berkati mereka, beri kepada mereka sukacita. Biarlah mereka tetap bisa menyembah Engkau, sekalipun mereka di tempat mereka masing-masing. Kami bersyukur kemajuan teknologi mengizinkan kami untuk melayani dan kami live streaming. Tuhan berkati agar melalui pelayanan ini juga ada banyak orang boleh datang kepada Tuhan dan boleh menyembah bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk kehidupan kami hari ini, untuk persiapan-persiapan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu, kami setiap pribadi, kami menyembah Engkau Allah yang adalah juru selamat kami, yang telah menebus kami, yang telah menyelamatkan kami dengan mengorbankan hak, bahkan nyawamu bagi kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berakhir pekan, selamat berlibur bersama dengan keluarga, dan biarlah mari kita persiapkan hati kita untuk ibadah raya besok. Mari pakai kesempatan ini untuk engkau boleh bersama-sama dengan keluargamu, persiapkan hati dan segalanya untuk kemuliaan Tuhan, dan mari kita ajak, kita ingatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita, untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.